Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram, marilah kita lanjutkan kaji kita pada episode yang ketiga yang kemarin lusa kita mengkaji tentang rukun Quran dan arti tajwid. Sekarang kita mempelajari rukun tajwid. Karena rukun tajwid ini sangat penting, maka kita harus memperhatikannya. Dan tajwid merupakan salah satu ilmu yang mengupayakan kita menjadi mampu fasihatul lisan sebagai rukun Quran yang pertama. Rukun tajwid itu semuanya ada 4. Yang pertama adalah memahami makharijul huruf. Yang kedua, memahami ahkamul huruf. Dan yang ketiga adalah memahami sifat huruf. Keempat, sebagai penyempurna dari ketiga rukun sebelumnya adalah tadarus. Makharijul huruf, rukun tajwid yang pertama adalah tempat-tempat mengeluarkan huruf. Karena di dalam membaca Al-Quran berbeda, tidak seperti membaca koran. Kalau membaca koran itu nggak ada aturan di dalam membacanya. Jadi bebas kalau membaca koran, nggak ada harus mengeluarkan dari mana ini makhrajnya. Jadi bebas. Misalnya dalam satu koran ada informasi begini: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ikut terseret dalam kasus Bupati Blak Numpor. Membacanya tidak begini: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ikut terseret dalam kasus Bupati Biak Numpor. Tidak begitu, beda dengan Al-Quran. Jadi makhrajnya harus jelas. Nanti secara detail kita pelajari makhraj secara khusus. Yang kedua adalah tentang hukum huruf, ketentuan atau keharusan, kemestian membaca huruf yang sebelumnya ada masalah. Karena ada kasus yang namanya juga hukum, pasti ada kasus dulu. Kasusnya apa? Baru kita pelajari, baru kita vonis, kita tentukan hukumnya. Kasusnya misalkan nun mati bertemu ba, bagaimana cara membacanya? Nun mati bertemu dod, so, zo, bagaimana cara membacanya? Itu kan beda-beda. Nah, dengan hukum inilah kita bisa membaca dengan tepat sasaran. Ya. Lalu yang ketiga, sifat huruf. Ini lebih rumit dari hukum huruf, karena sifat itu karakter. Sama dengan mempelajari karakter huruf itu, satu huruf aja itu bermacam-macam karakter. Ada yang keras, lunak, tersembunyi, terbuka, kemudian yang bergetar, memantul, itu macam-macam karakternya. Jadi lebih sulit daripada hukum huruf. Persis seperti kita lebih sulit memahami karakter orang, karena banyak karakternya. Dan yang terakhir dari rukun tajwid itu adalah tadarus. Tadarus ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat rukun-rukun yang sebelumnya, mulai dari
makhraj huruf, hukum huruf, dan sifat huruf ini diaplikasikan, diperkuat di dalam tadarus. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bacaan kita menjadi cantik, indah, menawan, dan betah dalam melafazkan kalam-kalam suci. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.